Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfi Destriadi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai Kelhi Leader Belt Custom. Kelompok satu ini beranggotakan 4 orang dengan nama Joko Fatur Rahim dengan NRP 1330 10072. Kemudian saya sendiri Alfi Destriadi dengan NRP 1430 10245. Kemudian ada Irfan Raihan dengan NRP 1530 10158. Kemudian ada Febri dengan NRP 1630 10066. Di sini kita akan membahas tentang Kelhi Leader Belt Custom. Kelhi Leader Belt Custom merupakan produk sabuk kulit dengan kualitas premium yang memiliki berbagai macam pilihan backlet sesuai dengan keinginan konsumen. Produk ini juga memiliki desain lubang sabuk yang mempertimbangkan ukuran pinggang konsumen. Ukuran sabuk di sini kita menyesuaikan dengan ukuran dan besaran calon konsumen yang akan menggunakan produk dari Kelhi Leader Belt Custom. Kemudian ada beberapa contoh produk yang diproduksi. Antara lain adalah sabuk dengan ukuran yang telah disesuaikan dengan calon penggunanya. Kemudian ada backlet yang dapat di-custom sesuai pesanan pengguna yang akan membeli atau memesan sabuk Kelhi Leader Belt ini. Di sini di bawahnya ada contoh produk kompetitor, yaitu contoh sabuk yang menggunakan bahan kualitas grade pertengahan, yaitu tidak terlalu baik karena menggunakan bakalnya juga yang standar, yang jauh dari yang kami ciptakan. Kemudian aspek pasar kita ada 3 poin, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Untuk segmenting yaitu kita menyasar semua kalangan, kemudian gendernya diutamakan pria, dan Bandung itu lokasi yang kita segmentasikan. Kemudian bagian targeting yaitu mahasiswa dan karyawan yang fashionable dan ingin tampil elegan. Kemudian positioning, kita mengusung tema Koji Style. Koji Style ini adalah merupakan salah satu positioning yang menurut kami tepat karena mengusung tema kenyamanan yang bergaya. Nyaman tapi tetap bergaya. Kemudian aspek teknis nanti akan dibahas lagi oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Oke, saya akan membahas aspek teknis. Di dalam aspek teknis sendiri pun terdapat 2, yaitu kebutuhan produksi dan lokasi. Di dalam kebutuhan produksi sendiri pun terdapat bahan kulit nabati. Bahan kulit nabati yang kita gunakan ini menggunakan kualitas yang premium atau grade A. Kemudian ada backlet. Di dalam backlet sendiri pun kita memiliki dua jenis atau 2 tipe. Satu yang standar dan yang kedua yang customized. Yang dari customize inilah sebagai keunggulan dari produk kami, yaitu konsumen atau customer ini bisa merequest gambar atau permintaan yang dia butuhkan untuk dijadikan sebagai ikat pinggang. Nah, kemudian ada mesin. Mesin ini kita memakai beberapa mesin. Salah satunya mesin potong, mesin penghalus atau mesin finishing, dan yang terakhir mesin laser. Nah, berikut ada brush dan oil. Yang terakhir ada packaging. Nah, packaging sendiri pun kita menggunakan karton yang bergelombang biar nuansa premium ini kita dapat, makanya menggunakan karton yang bergelombang dibanding karton yang biasa. Nah, kemudian denah yang kita gunakan ini sangat strategis. Yang pertama, denah atau tempat kami produksi ini dekat dengan 3 universitas ternama di Bandung. Yang salah satunya Universitas Pasundan. Yang kedua, dekat dengan perkantoran, jadi bisa terjangkau tempatnya atau denahnya. Kemudian saya akan membahas aspek manajemen. Kebetulan di perusahaan kami ini yang menjabat ownernya pun yaitu Alfi Destriadi. Nah, dia sebagai pengawas atau yang memantau jalannya produksi dan aktivitas produksi. Alfi atau sebagai owner ini memiliki 3 bawahan, yaitu marketing, production, dan finansial. Nah, di marketing sendiri pun yaitu salah satunya saya, Joko Fatur Rahim, yang sebagai job desk-nya untuk memasarkan atau memperkenalkan kepada konsumen. Nah, yang berikut ada production. Production ini Febri. Nah, Febri ini untuk memantau atau mengetahui jalannya produksi, maksudnya kayak bahan habis atau bahan yang harus dibeli. Nah, jalannya produksi ini
Febri lah yang mengetahuinya, maksudnya bagian Febri. Dan terakhir ada finansial. Nah, finansial sendiri pun dipegang oleh Irfan Rehan. Nah, si Irfan ini jabatannya memantau atau mengontrol pembiayaan mulai dari uang pemasukan sampai uang pengeluaran. Nah, salah satunya uang modal, kemudian uang pemasaran. Nah, mungkin dari saya sekian. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek legalitas. Apa itu aspek legalitas? Aspek legalitas adalah bentuk usaha yang dipilih adalah CV karena diakui secara hukum dan modal yang diperlukan relatif murah. Nah, di situ terkait dengan biaya-biayanya, apa aja biaya-biaya tersebut. Nah, akan saya jelaskan biaya-biaya terkait pengurusan izin usaha. Nah, kita KELHI. KELHI itu apa? KELHI akan menggunakan jasa pengurusan izin usaha pada Jasa Legalitas Bandung.com. Biaya yang diperlukan untuk membuat CV full adalah sebesar Rp6.900.000 dan bisa mendapatkan 1. Biaya pengecekan dan pesan nama, 2. Akta notaris pendirian CV, 3. Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM, 4. Pencatatan di BNRI, singkatannya Berita Negara Republik Indonesia, 5. NPWP perusahaan, 6. Pendaftaran NIB, nomor induk berusaha atau TDP, 7. Pengurus SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan. Saya akan menjelaskan mengenai aspek finansial dari perusahaan KELHI. Pertama saya akan menjelaskan mengenai neraca. Neraca di sini ada aktiva lancar dan pasifa lancar, yang dimana harus pada keadaan setimbang pada akhirnya. Di aktiva lancar ada kas 2 juta, perlengkapan kantor 500.000 dan bahan baku 3.700.000, sehingga total ada 6.200.000. Kemudian di aktiva tetap ada bangunan sebesar 800.000 dan perawatan bangunan, karena kita hanya menyewa kontrakan saja dan tidak melakukan perawatan bangunan. Di sini ada alat juga sebesar 5 juta untuk peralatan dan juga mesin. Jadi total aktifanya ada 211 juta. Sedangkan untuk pasifa ada modal saham sebesar 12 juta, sehingga pasifanya 12 juta. Jadi di sini pada keadaan setimbang. Kemudian untuk HPP ada untuk HPP dari perusahaan KELHI pada tahun pertama dari 300.000. Di sini penambahan HPP dan juga PPN serta profit sebesar PPN sebesar 10% dan profit sebesar 13%. Sehingga nilai jualnya adalah 7.420.000. Nah, untuk harga pokok penjualan per unitnya ada 182.000 dan setelah menambahkan dengan PPN dan juga profit sebesar 255.000, sehingga keuntungan per unitnya ada Rp73.103 per produk untuk perusahaan KELHI. Masuk ke laba rugi. Laba rugi di sini untuk mengetahui apakah kegiatan yang perusahaan KELHI lakukan itu mendapatkan laba atau mendapatkan rugi. Pada bulan pertama ada penjualan sebesar 7.410.000 dan juga dikurangi HPP dan PPN, jadi laba kotornya ada 6.236.000. Kemudian dikurangi beban komersial, administrasi, pemasaran dan lain-lain sebesar 601.000, sehingga laba bersih terakhir ada 5.465.000. Untuk bulan pertama sampai bulan ke-12 atau 1 tahun berjalan secara konstan, sehingga laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan KELHI sebesar Rp65.587.000. Masuk ke cash flow. Cash flow menjelaskan aliran uang yang keluar dan masuk di perusahaan KELHI. Selama setahun ini, pada bulan ke-0 didapat modal sendiri 12 juta dan juga ada pengeluaran 10 juta untuk investasi. Sehingga kas pada akhir bulan ke-0 itu ada 2 juta rupiah. Kemudian bulan pertama terdapat pemasukan 5.465.000 dan juga depresiasi 375.000 rupiah. Sehingga pemasukan ada 5.840.000 rupiah. Sehingga total kas pada akhir bulan pertama ada 7.840.000 rupiah. Untuk 12 bulan ke depan berlangsung konstan juga, sehingga nilai akhir yang didapat adalah 80.140.162 rupiah. Dengan perhitungan aspek finansial dari mulai neraca sampai cash flow, dapat disimpulkan bahwa perusahaan KELHI mendapat keuntungan selama 1 tahun pertama kegiatan produksinya dan juga penjualannya, maka dapat disebut layak untuk aspek finansial dari perusahaan KELHI. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami lakukan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.